Berita mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar jadi berita terheboh akhir pekan kemarin. Partai warisan kekayaan Orde Baru itu bukan partai kaleng-kaleng. Di Pilpres kemarin, perolehan suaranya juga nomor 2 dengan selisih tipis dari Partai Banteng. Partai Beringin juga jadi partai yang mengusung Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Mestinya Airlangga Hartarto layak dipertahankan sebagai Ketua Umum karena keberhasilan tersebut. Tapi kok malah kayak dikudeta gitu ya? Ada apa ini ya? Paman AHA kena prank ya? Jangan heran, jangan kagum. Ini era Jokowi bro. Jangankan cuma ganti orang. Mengkudeta, take over partai, konstitusi saja bisa diubah. Kecil. Bukan tidak mungkin Jokowi ada di balik semua konspirasi itu. Kita semua tahu bahwa sejak lama Paman AHA ini tersandra kasus korupsi minyak goreng. Kasus minyak goreng ini kemudian digoreng terus yang membuat langkah kaki Paman AHA terbatas. Misalnya, awal-awal kampanye Pilpres kemarin, Paman AHA terlihat sekali berusaha merapat ke Pak Ganjar dan PDIP. Tapi, tiba-tiba, mak bedunduk. Dengan serangkaian kunjungan dan pertemuan serta bukan tidak mungkin sedikit intimidasi, Paman AHA mendadak mendukung Prabowo Gibran. Dengar-dengar kasus si Paman memang banyak. Impor garam salah satunya, termasuk juga kasus yang sebenarnya masalah privat dan nggak ada kaitannya sama kepemimpinannya sebagai Ketum Golkar. Paman AHA memang identik dengan sejumlah rumor kedekatan dengan beberapa perempuan, bahkan sampai menikah. Lagi-lagi sebenarnya ini masalah perselingkuhan atau poligami ini tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Tapi ya itu tadi, dunia politik lebih kejam dari ibu tiri bro. Awalnya Paman AHA ini mungkin merapat ke kubu 02 Koalisi Indonesia Maju demi mencari suaka, perlindungan diri bila sewaktu-waktu kasusnya diangkat. Kemenangan pasangan Prabowo Gibran membuat Paman AHA tenang. Pastilah Jokowi bakal balas budi. Mungkin begitu pikirnya. Tapi ternyata gak tahu apa yang terjadi. Paman AHA tetap saja mengundurkan diri. Paman AHA polos sih. Masa gak belajar dari sekitarnya? Berapa banyak yang sudah dikhianati Jokowi? Mulai partai yang membesarkannya, ibu ketum yang selalu memberi jalan tol untuk karirnya dan karir anak-anaknya. Ada Ahok, Pak Ganjar, Pak Jonan, Bu Susi, Pak Rudi yang di Solo, para ex-relawan, bahkan juga Caimin dan Anies Baswedan. Anies dipecat jadi menteri. Namanya memburuk dan terus memburuk. Bisa jadi jauh lebih buruk dari kesalahannya. Bukankah itu bentuk pengkhianatan? Bedanya dibanding yang lain, Pak Anies ini berani balas dendam. Kita lihat, berani nggak Paman AHA balas dendam? Minimal speak up lah, buka mulut. Tell us the truth. Perlu kita coba ngira-ngira, ada campur tangan siapa di balik kemundurannya sebagai ketum? Padahal menjadi partai terbesar di Koalisi Indonesia Maju. Apa Pak Prabowo ya? Karena Gerindra suaranya dilibas Partai Golkar? Kayaknya enggak deh. Pak Prabowo bukan tipe licik yang main konspirasi atau manuver-manuveran. Dia akan lebih memilih duel head to head, adu argumen, debat, dan bukan menikam dari belakang. Kalau Jokowi, ini patut kita curigai. Apalagi belakangan ini sering disindir-sindir sebagai orang yang belok kiri, tapi lampu senya ke kanan. Motif Jokowi pastilah untuk melanggengkan kekuasaan, pengen extend. 10 tahun belum cukup. Anak lanang putra mahkota Gibran memang sudah bercokol di pemerintahan sebagai wapres. Tapi itu belum cukup. Posisinya hanya sebagai ban serep, rawan banget. Apalagi naiknya dengan cara pelanggaran konstitusi. Hanya dengan sedikit pemantik, bisa-bisa dimaksulkan melalui sidang istimewa. Itu bukan nggak mungkin. Walaupun Koalisi Indonesia Maju mendominasi DPR, ceritanya akan berubah setelah 20 Oktober. Setelah Jokowi lengser, satu persatu kekuasaannya bakal dilucuti. Mau punya kasus kejahatan segede gaban, mereka nggak bakal takut diintimidasi lagi oleh Jokowi. Karena Jokowi sudah tidak punya kendali atas kejaksaan, polisi, KPK. Singkatnya, tidak punya lagi kendali lagi ke aparat, termasuk juga tentara.
Dengan begitu, para anggota koalisi yang selama ini tersandera Jokowi akan terbebaskan dari intimidasi Jokowi. Mereka akan jauh lebih takut pada Bapak Presiden yang baru, Pak Prabowo. Dan sebagai ban serep, bahaya sekali posisi Gibran ini. Apalagi maaf, kita nggak tahu kemampuan dia apa. Meragukan. Kayaknya, nggak lah bikin inovasi-inovasi baru tuh nggak bisa lah. Mau bangun infrastruktur gila-gilaan dengan berutang kayak bapaknya. Nggak mungkin lah, duitnya dari mana? APBN bakal habis untuk nyicil utang peninggalan bapaknya. Dan Pak Prabowo lebih fokus membangun kualitas sumber daya manusia saat ini. Karena memang pendidikan dan kualitas pendidikan Indonesia harus sangat dibenahi. Kalau beneran kita mau menyambut Indonesia emas di tahun 2045, generasi yang kreatif, inovatif, kompetitif, berintegritas. Bukan generasi muda yang menggunakan bapak dan pamannya saja. Dari situ kita bisa bayangkan kecemasan dan suasana hati Pak Jokowi menjaga keselamatan tata putranya. Agar dengan selamat sampai bisa di tujuan tahun 2029, bahkan bisa sukses nyapres. Bila perlu, bisa jadi presiden sebelum tahun 2029. Jokowi perlu mengokohkan kekuatannya di parlemen. Kita semua tahu, Jokowi selama ini tidak punya partai. Meski selalu diusung PDIP, Jokowi tahu persis kalau dia tidak bisa menjadi ketua umum partai Banteng itu. Bukan karena penerus Bu Mega sebagai ketua umum harus keturunan Bung Karno, tapi lebih karena pengkhianatan yang kelewatan dilakukan oleh Pak Jokowi. Banyak kalangan intern PDIP menceritakan, seandainya Jokowi tetap menjaga marwah konstitusi, lengser dengan beradab, dan tidak merobek-robek tatanan demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi, bukan tidak mungkin dialah bakal menjadi penerus Bu Mega sebagai ketua umum PDIP. Partai itu selama ini bukan cuma memberi kesempatan pada Jokowi untuk berkarir sampai sundul langit, tapi juga pasang badan, membackup semua kebijakan Jokowi. Termasuk kebijakan yang nyerempet bahkan merusak tatanan seperti pelemahan KPK dan Undang-Undang Cipta Kerja yang dijanjikan Jokowi ramah investor. Kenyataan undang-undang itu tidak mendatangkan investor karena investor ngeri dengan ketidakpastian hukum di Indonesia. Undang-undang Cipta Kerja sendiri dianggap sebagai merugikan bagi pekerja di Indonesia. Terus, kira-kira langkah apa yang terjadi setelah Paman AH mengundurkan diri ya? Ya enggak tahu, kok tanya saya. Dalam waktu dekat, pastilah akan dilakukan pemilihan terbatas untuk memilih pengganti Paman AH. Di sini kita patut mewaspadai aksi geng Solo, tentu saja di bawah komando Jokowi. Hanya beberapa menit setelah Paman AH mengundurkan diri, flyer-flyer tentang Gibran menjadi ketua umum Golkar beredar di mana-mana. Relawan-relawan Jokowi garis baser rupiah semua berebut membuat posting betapa tepatnya Gibran di posisi itu. Tidak cukup sampai di situ. Kejaksaan juga langsung caper menginfokan akan mengadip setiap saat kasus korupsi minyak goreng Paman AH. Benar-benar kesialan Paman AH sedang digoreng nih. Terus kapan Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK mau menggoreng isu Blok Medan yang melibatkan mantu mahkotanya? Kok kayaknya kemungkinan kecil ya? Nggak tahu nanti setelah 20 Oktober. Kekuasaan itu memang bisa musnah hanya sejam setelah lengser. Makanya Jokowi mungkin harus mati-matian menguasai Golkar. Apalagi selama ini dia gagal menguasai PDIP. Konon, opsi kedua yang bakal disiapkan adalah menjadikan Bahlil sebagai ketua sementara Golkar. Tujuannya tentu saja mengubah ADART Partai Beringin. Ada yang sangat urgent dirubah, yaitu aturan bahwa ketua harus sudah menjadi anggota partai selama 5 tahun. Syarat inilah yang menghambat jalan Jokowi. Tugas Bahlil memang memastikan aturan tersebut dirubah selama dia menjabat. Jika sudah dirubah, Gibran siap menjadi ketum atau bahkan mungkin Pak Jokowi sendiri. Mungkin sebagai presiden, Jokowi minder karena belum punya partai sendiri. Gus Dur, pendiri PKB, Bu Mega, jangan ditanya. Dialah roh dan pejuang PDIP sampai besar menjadi partai pemegang hat-trick pemilu legislatif. SBY dan Pak Prabowo mereka pun ketua partai. Sedangkan Jokowi mau menguasai PDIP aja gagal karena rakus dan serakahnya. Take over PSI, ternyata PSI dari pemilu ke pemilu tetap saja partai gurem. Walaupun sudah menempuh jalan ninja.
Opsi Jokowi ya tinggal Golkar ini. Dan mungkin siap-siap bagi Cak Imin, PKB, bisa jadi next target bisa dikuasai Jokowi. Toh para Nahdliyin sudah dinina bubukan dengan konsesi tambang. Tinggal donggal Cak Imin, Kiai Yahya staf siap banget disuruh mendonggal Cak Imin. Kalau sudah begitu, tinggal Bobi Nasution dijadikan ketum. Nah, sekarang Yahya Stafuf bakal gigit jempol, gigit jari. Pengkhianatan bakal melahirkan pengkhianatan yang lain. Nggak percaya? Tanya saja ke Paman Airlangga Hartarto. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.